kalau kita mau belajar, Barat yang mengajarkan kemajuan pada kita tentang bagaimana dia menentang deforestasi dan sejenisnya, dan mereka menganggap sangat memiliki pengetahuan dalam pengelolaan alam ini, sesungguhnya mereka itu telah gagal dan telah mengajarkan kerusakan pada kita. Leluhur kita berabad-abad mampu bertahan sebagai masyarakat budaya, sebagai masyarakat adat, berabad-abad. Pertanyaannya adalah, berulang-ulang saya ngomong, Indonesia merdeka sudah berapa tahun? 80 tahun. Dari 80 tahun ini penurunan sumber daya alam, hilangnya logam mulia, terjadinya kerusakan di hutan, terjadinya kerusakan di laut, terjadi kerusakan sungai, itu udah berapa? Artinya bahwa kita dalam 80 tahun ini telah menurunkan daya dukung lingkungan, dan hampir kita tidak bisa menitipkan lagi negeri ini secara baik pada anak cucu kita. Tetapi leluhur kita, yang oleh kita, kalau orang Sunda itu dulu kaum Wiwitan disebut kaum musyrik, itu berabad-abad mampu menjaga alam ini dengan baik, menitipkan alam ini dengan baik, tapi dia tidak merasa menjadi orang pandai. Bayangin, salah satu kebodohan kita adalah menganggap rendah pengetahuan yang bersumber dari leluhur, menganggap rendah kaum adat. Maka dalam pembangunan itu, yang pertama adalah landasan teologis. Nah, landasan teologis itu bukan doktrin yang dikembangkan berdasar pada dogma ajaran pada setiap orang, dibikin untuk menjadi sama. Landasan teologis itu adalah landasan nilai di mana orang membangun relasi dengan seluruh semestanya, relasi dengan ketuhanannya, dengan membangun harmoni. Maka orang Bari punya Trihite Karana, orang Sunda punya Tritangtu Dibuana. Saya yakin orang Papua juga punya sistem itu. Dari teologis itu, maka akan lahir sebuah nilai filosofis, pendekatan. Dalam tradisi di Jawa itu, kalau melihat pohon itu dikasih sesajen, dan itu dianggap sebagai sebuah kemunduran. Padahal itu adalah sebuah tradisi bagaimana menghormati leluhur, bagaimana menghormati alam, membangun dialektika. Kata orang Sunda, mipit kudu amit, ngalah kudu bebeja. Nah, sistem itu, dan ini luar biasa, dihantamnya luar biasa sebagai bentuk kemusyrikan. Nah, sedangkan kita sendiri negara itu punya sikap hormat pada bendera. Hormat pada bendera itu adalah hormat pada saripati, pada esensi tanah dan air itu sendiri, yang sudah direduksi menjadi sebuah semangat spirit yang disebut merah putih. Maka tradisi kita diajarkan oleh Barat tentang hormat. Maka penghormatan dalam kaum tradisi bagi Jawa adalah sesajen. Mungkin bagi orang Papua disuruh adat apalagi, itu bentuk penghormatan. Ketika hubungan dialektika ini sudah tidak ada, maka hubungan cintanya sudah tidak ada. Kalau hubungan cinta sudah tidak ada, maka kita mengaku sebagai negara berketuhanan, kita masuk dalam sebuah dialektika falsafah yang disebut dengan kapitalisme. Maka prinsip kita adalah menaklukkan. Kalau sudah ditaklukkan, boleh dieksploitasi. Dalam prinsip kepancasilaan, ketuhanan yang berkemanusiaan, tidak ada dialektika kapitalisme dan tidak ada dialektika penaklukan. Yang ada adalah simbiosis mutualisme, yaitu membangun hubungan harmoni antara manusia dengan di lingkungannya. Kalau dengan harmoni kita bisa bahagia, kalau dengan harmoni kita bisa mencapai kemajuan, kenapa kita harus mengambil jalan peperangan? Kalau alam bisa diajak oleh kita bicara, kenapa kita harus menghancurkan? Kalau sumber mata air oleh kita bisa diajak bicara, kenapa kita harus membuat pencemaran? Kalau hidup bahagia dengan damai, kenapa harus pilih peperangan? Kenapa? Kapitalisme mengajarkan penaklukan, penaklukan mengajarkan hegemoni. Dalam sepanjang sejarahnya, hegemoni ujungnya adalah penindasan dan peperangan. Maka kita sebagai republik berpancasila, kita tidak memilih konflik yang tidak berakhir, konflik hegemoni yang diajarkan oleh negara lain. Maka kita harus memilih jalan, jangan jalan pintas.
leluhur kita tidak mengajarkan jalan pintas. Leluhur kita mengajarkan jalan berliku, tanpa merendahkan, tanpa menghancurkan. Kolonial Belanda tidak mengajarkan jalan lurus. Karena kalau jalan lurus, banyak gunung yang ditubruk, banyak karang yang ditebas, banyak yang dikorbankan. Kolonial Belanda memilih jalan berliku. Perlu kesabaran. Itu Daendels di Jawa memilih jalan berliku. Kenapa? Dia tidak boleh terlalu banyak yang dikorbankan. Meskipun Daendels di Jawa itu dituduh membuat erodi, tapi penelitian hari ini menunjukkan justru penyimpangan dilakukan oleh para pemimpin daerah pada waktu itu. Untuk itu, setelah filosofi apa? Ideologi. Ideologi itu apa? Sistem keyakinan. Ideologi Pancasila itu apa? Ideologi Pancasila adalah ideologi yang tersebar dalam 420 masyarakat adat di Papua. Itu ideologi. Kenapa? Ideologi harus melahirkan kekuatan, energi. Saya katakan, Papua kehilangan alamnya, maka rakyatnya akan lemah. Kenapa rakyatnya lemah? Sistem keyakinan pada leluhurnya terputus oleh kehancuran ekologi. Setelah itu apa yang terjadi ajaran di Pulau Jawa? Di Jawa Barat apa? Orang-orang yang tersisih memilih jalan pintas, mempersenjatai diri, melakukan penekanan. Jangan. Prinsip apa? Tidak boleh dihilangkan tata nilainya. Kenapa? Ini pertahanan negara. Pertahanan negara apa? Sistem pertahanan Indonesia adalah sistem pertahanan semesta. Karena sistem pertahanan semesta, maka semestanya harus bersama-sama dengan yang mempertahankan dan yang dipertahankan. Semestanya tidak boleh berpisah. Karena semestanya tidak boleh berpisah, rakyatnya tidak boleh berpisah dari semestanya, keyakinannya tidak boleh berpisah dari semestanya. Untuk apa? Agar punya daya tahan terhadap tekanan luar apabila perang terjadi. Indonesia mampu bertahan, melakukan perlawanan perang kolonial pada waktu itu. Kenapa? Kemampuan pertahanan semestanya yang didasarkan pada idiom-idiom lokal wisdom pada waktu itu. Hari ini kita bisa melihat bagaimana daya tahannya Iran terhadap gempuran Amerika 42 tahun diembargo. Kenapa kuat? Dia punya sistem pertahanan semesta berbasis alam dan berbasis keyakinan leluhur. Kalau Indonesia, kalau Papua, masyarakatnya terpisah dari alamnya, maka panahnya tak beracun lagi. Maka larinya tidak akan keras lagi. Maka tubuhnya tidak akan bisa lagi menghadapi malaria. Maka dia tidak bisa lagi berlari di atas samudra. Kenapa? Dia sudah menjadi orang yang terasing dalam lingkungannya, dan lingkungannya tak lagi memberikan perlindungan. Kenapa? Sudah ada yang terpisah antara manusia dengan semestanya. Maka budaya yang membentuk karakter lingkungan akan memperkuat dirinya. Dan yang berikutnya adalah tinggal satu hal yang kita masukkan adalah sosiologinya. Sosiologi kita sudah terbangun. Masyarakat Papua, masyarakat yang memiliki nilai sosiologis yang tinggi. Dia terbuka bagi siapapun. Orang Sunda di sini bisa hidup. Saya tahu orang Papua itu penyayang, hidup dengan penuh dengan cinta, lembut, mirip orang Sunda. Tapi ada karakter yang mungkin kalau di era kompetitif agak berat, pundungan. Apa itu pundungan? Kalau dia tersinggung, dia tak mau lagi bermain bola dengan baik. Dia tidak mau lagi belajar dengan baik. Anak-anak Papua yang di saya banyak sejak saya bupati. Saya ngurus mereka sepak bola. Saya sekolahin mereka. Saya kuliahin mereka. Dan di beberapa staf saya hari ini ada beranak Papua. Saya ngerti. Untuk itu, bukan dia yang harus mengerti kita. Kita yang harus mengerti dia. Kalau makan tidak boleh telat, karena itu orang Sunda sama. Orang perasa, Pak. Dia perasa. Seringkali kita memahami orang perasa sebagai orang yang kalah dan mudah dikalahkan. Tidak.
dia punya ikatan emosi yang sangat tinggi. Karena orang perasa, maka memahami Papua harus dengan perasaan lagi. Cinta harus bertemu dengan cinta. Cinta tidak bisa bertemu dengan strategi dan taktik. Selama ini orang Papua menghadapi strategi dan taktik dengan perasaan. Untuk itu apa yang harus dilakukan oleh Pak Doktor sebagai pimpinan grup WA yang membuat pertemuan hari ini sampai ngundang saya, merubah, menambah mindset sama seperti orang Sunda dan orang Jawa, memasukkan teknokrasi bagi kaum perasa. Kalau teknokrasi dipegang oleh perasa, maka teknokrasinya menjadi etnoscience. Negara lain mengajarkan teknokrasi tapi tidak mengajarkan perasaan. Kita punya perasaan, kita punya teknokrasi. Di tangan orang-orang yang punya rasa, maka senjata tidak akan dibuat untuk menjadi perang. Senjata akan dibuat untuk kemanusiaan dan keadilan. Nah, karena hari ini yang menjadi problem dari teknokrasi, maka pendekatan Papua ke depan tidak mungkin saya melebihi. Maka Bu Wamen, tata ruangnya harus dikembalikan pada tata ruang yang berbasis etnoscience, tata ruang berbasis semesta, tata ruang berbasis budaya, tata ruang berbasis energi. Kenapa? Papua dibangun untuk orang Papua. Kita belajar juga dari industrialisasi di Jawa Barat. Apa yang terjadi di industrialisasi? Selain kemajuan pendapatan yang meningkat, ekonomi yang semakin tinggi, banyak orang yang kehilangan tanahnya. Tadinya dia merasa bangga ketika tanahnya berubah jadi industri, dia punya kontrakan 100 kontrakan, tapi karena kawin terus akhirnya kontrakannya tinggal 2. Karena tradisi itu tradisi. Sia orang Sunda sia ingin nyaho sia. Makanya saya memberikan contoh, daripada kawin terus lebih baik tidak kawin. Asalnya orang jualan di depan rumahnya itu sewa. Dalam waktu 5 tahun yang jualan itu sudah berubah menjadi pemilik rumahnya, dibeli lagi. Nggak boleh lagi mengulangi kegagalan di tempat kita, nggak boleh lagi. Untuk itu jangan terlambat. Saya terlambat jadi gubernur sekarang, nyiapin calon manajer baru sekarang, nyiapin anak-anak masuk sekolah unggulan sekarang, dibikin menyebar tiap kecamatan baru sekarang. Terlambat sebenarnya. Papua yang belum pesat seperti Jawa Barat tidak boleh ketinggalan. Untuk itu Bu Wamen, Pak Sekda, dan Pak Wali Kota, saya menyiapkan beasiswa untuk 40 anak Papua. Silahkan kuliah di Bandung, biaya hidupnya kami tanggung sampai dia selesai. Tapi kalau nanti saya galak-galak sama anak Papua di sana, sebenarnya bukan benci, karena kau bukan lagi bersaing dengan orang Papua, kau bersaing dengan banyak orang yang punya pikiran strategik, yang punya kebiasaan licik, Untuk itu kita tidak boleh lagi mau dilicikin. Orang Papua sama dengan orang Jawa, tidak punya curiga pada orang. Semua orang baik, semua orang teman. Tahu-taunya istrinya diambil. Biar ketahui. Ini yang harus dilakukan. Ini harus dilakukan sehingga menurut saya dimensinya ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia pidato dari Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi yang mana luar biasa ya teman-teman. Kang Deddy sampaikan tentang sejarah Indonesia, tentang Belanda yang mana ketika dulu menjajah ya ternyata ada nilai positifnya ya. Contoh pembangunan ya pada kuat-kuat, dan masih banyak lagi ya contoh-contoh yang lainnya ketika Belanda menjajah.
teman-teman. Tapi bukan itu aja teman-teman, yang mana tadi kita melihat ya ada seorang ustadz ya mengkritik Kang Deddy, ataupun kritik Kang Deddy Mulyadi, kritik Kang Deddy bukan malaikat ya, Kang Deddy bukan malaikat, kritik. Jangan sampai pejabat para pemerintah nggak dikritik ya, nanti bahaya ya, kata ustadz itu. Ya boleh dikritik, ya silakan dikritik, tapi kan sesuai dengan job desk, sesuai dengan kinerja. Ya kalau kinerjanya buruk ya silakan kritik, ya silakan kritik, nggak ada yang larang teman-teman ya. Ya kita negara demokrasi, silakan kritik. Tapi kalau emang kerjanya benar, sesuai aturan, sesuai ya diinginkan rakyat, ya kita mau ngeritik apa gitu ya. Ya itu yang jadi pertanyaan seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ya boleh kritik ya. Dan karena itu pun yang menjelaskan tentang pidato-pidato yang mana sejarah, yang mana tentang leluhur, tentang ya keagamaan, ya luar biasa ya teman-teman, Masya Allah ya. Pada intinya ya silakan kritik. Kalau emang salah kan dia, silakan, malah kita harus terdepan. Kalau emang kan dia salah, benarkan ya. Tapi kan untuk saat ini kan dia di jalan yang benar ya, disukai rakyat ya. Jadi kita mengkritik apa ya silakan. Kalau emang salah mengkritik silakan gitu ya, silakan gitu ya. Luar biasa ya pidato Kang Deddy Mulyadi. Oke, itu juga nih. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.